wabarakatuh. Nama saya Salih Hidayatullah atau biasa dipanggil Bang Day. Perkenalkan, nama saya Sukma Syarani, tapi untuk lebih akrab bisa panggil saya Rana. Wah, keren banget ya Kak Marsha, dari perkenalannya aja udah kedengaran seru banget. Nah iya, makanya kita mungkin langsung aja masuk ke topik pembahasannya nih Kak April. Betul. Kalau gitu kita mulai aja ya sesi perbincangan kali ini, karena pasti teman-teman di rumah udah penasaran banget. Benar. Untuk Bang Day, kira-kira bisa ceritain dulu nggak sih apa sebenarnya Sanggar Teradahan ini dan Karang Taruna, terus aktivitas di dalamnya itu seperti apa? Oke, Sanggar Teradahan dan Karang Taruna. Kebetulan saya pimpinan Sanggar Teradahan yang mengepalai beberapa teman-teman dari anggota yang memang berniat sebagai para pemuda yang punya cita-cita melestarikan kebudayaan Betawi khususnya. Dan teman-teman ini juga punya mindset sama dengan Karang Taruna. Bahkan Sanggar Teradahan dan Karang Taruna sangat berkaitan. Artinya Sanggar Teradahan ini dibentuk atau terbentuk karena bagian dari salah satu program kerja jangka panjang Karang Taruna waktu pada saat saya menjabat sebagai Ketua Karang RW 05. Waktu menjabat Ketua Karang RW 05, kita teman-teman pengen punya, adanya kan selama ini kan Karang Taruna di mindset orang-orang cuman belasan, nuzul Quran, pawai obo dan lain-lain. Nah, kalau saya punya pemikiran, kalau itu Bang jadi panitia 17-an, gua saya capek-capek masuk Karang Taruna, orang aja kita panggil, kita kasih kaos, tuh baru jadi panitia. Tapi nggak sampai situ. Saya berharap Karang Taruna ini lebih dari sekedar kumpul-kumpul pemuda mengadakan suatu kegiatan, tapi lebih ke membentuk karakter para generasi muda, membina para generasi muda dan mengangkat potensi yang ada di wilayah. Makanya salah satu program unggulan Karang Taruna pada satu RW 5 bahkan sampai sekarang yaitu di bidang seni budaya, itu Sanggar Teradahan, karena memang kita domisili di DKI Jakarta dan adat budaya kita itu budaya Betawi. Makanya dari Karang Taruna terbentuklah Sanggar Teradahan yang alhamdulillah kegiatan sudah berjalan, bahkan dari malam Senin, malam Rebo, malam Kamis, malam Sabtu itu ada kegiatan-kegiatan yang memang kita sifatnya mengumpulkan para anak kecil, kita didik, kita bina, yang suatu saat nanti bisa kita lombakan. Bahkan dari bina-bina kita tuh sudah menghasilkan uang. Contoh kayak yang palang pintu, kayak yang tari, kalau kegiatan-kegiatan rutinitas kayak gitu. Jadi Karang Taruna sangat selalu berkaitan gitu. Wah, keren banget ya Bang Day, ternyata kegiatan-kegiatan itu nggak cuma seru tapi banyak manfaatnya. Kalau boleh tahu, kata teradahannya itu Bang Day buat sendiri atau memang ada? Ya, emang kalau usut punya usut, saya juga kadang nggak nyangka. Teradahan itu memang saya buat pada saat dulu sempat waktu kecil ya, waktu SMP, waktu masih imut-imut gitu. Itu sering dengar ada, memang tuh kita punya legend, Ponori sama Haji Bokir. Itu ada bahasa teradahan banget tuh, jadi orang teradahan banget itu. Teradahan apa sih? Nah kadang kan kita tahu budaya Betawi itu pencaksilat, apalah maksudnya yang berbentuk, tapi kan bahasa itu termasuk budaya juga Betawi. Nah, teradahan itu penasaran, teradahan apa? Bahkan akhirnya pas saya punya orang tua cerita tanya, teradahan itu asal kata dari, bisa dibilang ya, teradahan aja lu, kayak lagu-laguan aja lu, yang kagak-kagak aja lu, atau misalnya ngadi-ngadi aja lu, atau itu artinya mengandung banyak arti, banyak makna, tergantung kita mengungkapinya gitu. Makanya kalau bisa bilang yang kagak-kagak aja, lebih banyak kayak gitu. Jadi teradahan itu yang kagak-kagak aja, jadi kita pengen bikin ini, kita pengen bikin, artinya orang nggak bisa diem. Teradahan itu bahasa Betawi yang unik. Bahkan dulu pernah, saya nggak tahu tuh awal-awal saya nggak tahu teradahan itu apa tuh. Pernah tuh saya punya orang tua ibu minta anterin ke pasar waktu itu. Dan duluan teh, iya, terus babe, dan duluan, mama nungguin, betul pak, mamanya ini teradahan. Saya ngomelin, lu orang tua membantu teradahan. Nah, besok saya mulai nyari tuh, teradahan itu apa? Ternyata bahasanya gitu. Tergantung kita kondisinya gitu. Teradahan aja lu berarti kalau pada situ kan kalau kita bilang teradahan aja lu berarti yang agak-agak aja lu mungkin gitu ya, atau misalnya ngadi-ngadi aja lu, berarti tergantung kita pada kondisi gitu bahasa teradahan. Keren banget ya, selalu mula nama teradahan. Nah terus pertanyaan kedua mungkin ya, lanjut Bang Day. Mungkin boleh nih Bang Day sedikit cerita ke teman-teman perjalanan Bang Day sampai bisa di titik jadi pemimpin di organisasi ini. Terus apa sih yang bikin Bang Day itu berani terjun ke
apa sih dunia ini, terus mau ngajak anak-anak muda tuh buat ikutan berpartisipasi juga. Awal mula Tradahan kan tadi saya bilang, Sanggar Tradahan selalu ada kaitan dengan Karang Taruna. Karena Tradahan itu lahir dari program kerja Karang Taruna. Kenapa saya awal mulanya begini? Ini kisah dulu ya. Bentukan Karang Taruna R5. Dulu saya tuh paling ogah dijadiin ketua. Ogah buat jadi ketua. Pak RW datang udah ketua, RT datang udah ketua, saya ogah. Bahkan saya waktu itu sama senior, saya minta sebagai ketua panitia pemilihan ketua Karang Taruna. Artinya kalau saya sebagai ketua Karang Taruna panitia pemilihan tuh, berarti saya nggak boleh mencalonkan loh. Tadinya tuh saya domain sama RT. Cuma saya minta waktu beberapa hari. Mulai nih, pernah saya sambil mikir, pernah saya pulang main futsal. Pulang main futsal itu kan kita pulang main futsal itu malam. Nah, kita masuk ada lewat pas pulang itu lewat pos RW wilayah saya tuh. Ya mungkin nggak tahu, bukan di wilayah saya doang, mungkin ya, mungkin di wilayah juga sama. Dulu masih ada orang ngelihat siapa yang anak muda tergantung siapa orang tuanya. Benar nggak? Ya. Ada orang dihargain karena bapaknya. Pulang di sini iring-iringan yang main futsal. Motor pertama, tegur nih, Pak. Woi, biasa, woi. Oh, ingat biasa gitu. Motor kedua, dia belum negor ke bapak-bapak, tapi bapak-bapak udah woi, katanya beda. Karena orang tuanya mungkin dikenal banyak Mungkin orang. satu, ya mungkin dikenal, semua sama-sama dikenal, cuma cara nikahnya beda. Saya motor ketiga nih, biasa, bang, pak, woi, iya, dai, siap, normal. Nah, dari motor pertama sampai motor kedua, itu saya punya berpikir gitu, oh ternyata ini anak dihargai karena orang tuanya mungkin punya jabatan, karena orang kaya, atau mungkin apalah gitu. Di situ, orang tua kita mikir dulu begitu tuh, ingat anaknya tergantung sama orang tuanya. Akhirnya saya mengumpul sama teman-teman juga banyak yang support, udah deh maju. Nah di situ saya sempat dengar kalau ucapan dari Serina Ali bin Abi Thalib, ya gimana masih? Karena ada kutipan Laisal Fatamanya Kulu karena Abi walakin Fatamanya Kulu Ha'anaza. Pemuda itu dia bukan yang mengatakan dia bapakku, tapi pemuda itu yang mengatakan inilah aku. Artinya sambil berjalan mulai saya memberanikan diri mendapatkan ketua Karang Taruna R5. Terpilihlah saya. Beberapa kegiatan kita jalanin, 17-an, yang nuzul Quran, yang pawai obor. Sukses, puas buat saya pribadi. Teman-teman juga puas, keluarga juga senang. Tapi ada yang bikin lebih saya pribadi puas. Pada saat itu ada salah satu orang tua dari anggota saya tegur saya di jalanan. Dai, weh, siap ayah. Anak-anak orang tua teman saya, orang tua saya juga gitu. Siap ayah. Dai, mantep nih. Anggaplah saya sebut nama misalnya Raranya. Mantep deh si Rara kemarin. RT datang ke rumah. Gua tuh mau nemuin lu, tapi nemuin Rara. Cuma RT temen gua. Kata oh Rara, bukan main dah, sampai dijemput sama RT. Padahal yang datang cuma RT, nemuin Rara. Itu orang tuanya segitu girangnya gitu. Padahal RT yang datang. Itu artinya bapak ayahnya cuma ngomong, bener deh, aja tuh Rara deh, gabung Karang Taruna kan positif kan. Adanya dengan banyak orang tuh pada kenal. Itu makanya yang membuat saya motivasi tinggi di situ. Kalau buat 17-an buat lulukan bukannya kita nggak bangga. Tapi mereka sudah terkonsep, ada rapat benar nggak? Ada anggaran yang kita cari. Acara pasti bakal berjalan nantinya gitu. Maksimal atau minimal, paling kagak udah terkonsep. Tapi yang namanya kebanggaan dari orang tua, kebanggaan dari keluarga, itu yang memang itu yang mahal harganya, nggak bisa dikonsep sama sekali. Gitu. Makanya saya mulai memberanikan diri, jadi ketua, ternyata begini. Makanya saya beberapa teman-teman selalu saya pengen bilang, ayo kalau bisa biar dikenal. Bukan berarti bapak lu nggak terkenal, bukan berarti bapak lu nggak dihargai orang. Tapi kalau bisa mau sampai kapan kita ngetek di orang tua? Orang tua punya jabatan pasti ada masanya. Orang tua punya dipandang itu kadang punya masa usia. Kita nggak tahu. Pas orang tua kita nggak ada, masih dihargai apa nggak kita? Kan begitu. Makanya mulai dari dini kita mulai dari muda sekarang. Tinggal di jejak. Ayo. Jangan, lu anak ini. Suatu saat kalau bapak lu kalau bisa bapak lagi nongkrong, bang ini, misalnya Bang Iwan, si Unda anak lu gini, Unda itu gini bisa kan. Sebenarnya kayak begitu. Jadi ada omongan di orang tua yang membanggakan anak. Jangan selama ini kita, bapak gue lu gini, bapak lu gini. Banyak kita anak muda kan begitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Makanya itu salah satu motivasi saya sebagai ketua Karang Taruna R5 pada saat itu dan membentuk Sanggar Budaya Sanggar Tradahan.
Keren banget, coba tepuk tangan dulu dong buat Bangda. Nah mungkin kan di sini juga ada Karara nih yang sebagai anggota di dalam organisasi itu. Menurut Karara tuh, Karara udah ngerasain gak sih sisi keuntungan terus sisi positifnya masuk di organisasi itu, terus respon orang tua Karara setelah masuk Karara masuk di organisasi itu tuh kayak gimana? Jadi pertamanya itu jujur aku tuh belum yang tertarik banget buat masuk organisasi karena bukannya apa emang banyak banget jadwal yang bentrok gitu-gitu. Cuman waktu itu ada tetangga aku yang anggota Karang Taruna. Ini sedikit cerita aja ya. Boleh. Dia tuh Banyak juga boleh kan? Oke, aku bakal cerita. Jadi kayak tetangga aku itu ngajak ke rapat gitu deh, dia ngomongnya ada undangan dari RW waktu awal-awal gitu. Terus aku kan mikirnya kayak kalau sendiri nggak mau kan, biasa ya kalau kita mau berteman, kalau ada teman iya kita baru mau kan. Ya sama itu aku juga kayak gitu. Nah aku nanya dong ke teman-temanku yang lain, dapat nggak undangan dari anak Qatar digituin kan. Terus teman-temanku pada bilang iya dapat, mau bareng nggak datangnya gitu-gitu. Yaudah tuh kita datang bareng dong. Nah nggak taunya di rapat itu ternyata aku kan nggak yang baca banget gitu ya, aku cuman kayak ya udah mau ikut aja karena lagi senggang gitu. Terus abis itu nggak taunya temenku ngomong katanya kalau kita habis datang ke sini kita udah jadi anak Qatar gitu. Terus iya, terus aku kayak serius. Terus habis itu tadi iya aku tadi dengar dari anak Qatarnya gitu, ternyata itu emang dia lagi ngebuka member baru, anggota baru gitu. Terus aku mikirnya ya udahlah jalanin aja selagi ada teman-temanku juga, jadi kayak aku nggak sendirian lah di sini kan. Terus singkat cerita udah dong kita masuk Qatar. Nah pas di Qatar ini kan aku pribadinya emang bener-bener ansos ya, aku nggak kenal siapa-siapa, aku bener-bener kayak Anak rumah ya? iya anak rumah, bener-bener aku cuma punya temanku aja nih. Terus sedangkan di organisasi ini ngebuat kita harus mau nggak mau keluar dong dari zona nyaman kita, harus kita bersosialisasi gitu kan, apalagi kita bakal berhubungan sama masyarakat. Nah jadi kayak aku mulai ngebangun diri aku kayak aku nggak boleh nih terus-terusan diem, aku nggak boleh kayak lu aja gitu-gitu, aku udah nggak boleh kayak gitu. Terus akhirnya aku mulai tuh ngeberani diri buat buka sosok aku nih seperti apa gitu, biar bisa ngebantu Qatar buat lebih maju lagi gitu. Nah, terus abis itu dari pengamatan aku sebagai anggota Qatar, terus alhamdulillah dan kepercayaan menjadi sekretaris Qatar ya. Iya, terima kasih ya ketua. Jadi itu karena aku tuh ngebangun diri aku buat aku harus bisa bermanfaat, jangan kan untuk aku tapi aku mau bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena setelah bergabung sekian lama di Qatar, aku ngerasa kayak tiap ngadain acara 17-an kalau Bernazul itu tuh bener-bener seru banget, bisa kayak bikin nyenengin masyarakat juga. Kayak ngadain lomba buat anak-anak, dan kan buat anak-anak kita juga terbuka buat orang tua, orang dewasa ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak. Terus melihat reaksinya mereka tiap kita ngadain acara, itu tuh bener-bener kepuasan buat diri sendiri, kayak oh ternyata kita tuh bisa ya nyiptain lingkungan yang menyenangkan buat masyarakat yang nyaman. Terus habis itu kita juga have fun ngejalaninnya bareng teman-teman gitu. Jadi kayak itu membuat aku senang banget bisa berada di organisasi ini, dan dari lingkungan Qatarnya pun sangat baik gitu, maksudnya sangat gimana sih positif. Karena kayak kalau dari lingkungan awalnya aja positif, berarti kita bisa dong nyebar di dalam lingkungan Qatar positif ini buat ke semua orang gitu kan. Jadi kan kalau lingkungan positif cuman kan kayak pokoknya bagi-bagi lah buat masyarakat, itu kan kayak buat kepuasan dalam diri kita sendiri. Jadi kayak sangat amat membanggakan buat bisa jadi anggota Karang. Terus tadi yang pertanyaan kedua, respon orang tua Karana tuh pas masuk, awal masuk sama sampai sekarang tuh kayak gimana? Oh iya benar. Buat responnya awalnya orang tua sempat kayak bingung gitu, kenapa tiba-tiba nih anak ada mau gitu kan buat gabung sama lingkungan. Padahal anaknya rumahan banget ya. Iya benar. Bener banget. Bukannya agak sedikit ini sih kurang dapet kepercayaan awalnya. Terus abis itu setelah aku nunjukin
kayak kinerja aku. Terus kan aku juga sering undang nih keluarga aku buat datang ke acara Qatar. Kalau misalkan ngadain acara gitu-gitu, aku selalu undang keluarga aku gitu biar dia lihat. Terus setelah dia melihat langsung aku di lapangan, mereka tuh selalu ngomong gini di rumah, tadi kakak keren banget bisa kayak gini. Dapat respon yang Dapat positif ya, respon yang positif dari keluarga. Terus apalagi adik aku juga masih kecil dan dia suka ikut lomba juga kan di wilayah Qatar ini. Nah dia tuh suka ikut lomba dan dia tuh selalu excited. Jadi kayak keluarga aku tuh selalu nanya-nanya, nanti ada lomba lagi nggak? Ini adik mau ikut gitu-gitu. Jadi kayak setelah dia melihat langsung aku kerja di Qatar, terus melihat anak-anak Qatar juga kerja keras dari segala persiapan yang kita ada gitu kan. Jadi kayak buat orang tua mulai, oh berarti ini emang positif gitu kan, kegiatannya positif, nggak neko-neko. Kan biasanya orang-orang tuh mikirnya ngumpul-ngumpul doang gitu-gitu, tapi pas dia ngeliat langsung berarti kan dia pasti bakal berubah pikirannya. Jadi kayak, oh ternyata enggak nih pikiran Ada manfaatnya gitu. ternyata gitu sih. Orang tua juga ya. Benar. Nah, ngomongin tentang sosok inspiratif itu, kira-kira Kak Rara ini ada nggak sih salah satu sosok inspiratifnya untuk Kak Rara, atau mungkin Bang Dei sendiri ini dijadiin sosok inspiratif? Salah satunya, ambil salah satunya. Sebenarnya nggak ada ya, tapi ya better lah si Dayat si abang Dayat kita ini. Jadi dia melihat dia yang selalu, misalnya kalau kita nih kalau lagi rapat segala macam pasti itu suka di rumahnya dia ya, kan suka kegiatan Tempat itu kumpulnya ada. emang di situ. Tempat kumpulnya emang kita suka di situ. Jadi ada lah sesekali kayak dia mantau, dia ngebantu segala dari kayak materi dan sebagainya, dia juga ngebantu gitu. Jadi nggak asal lepas gitu. Jadi kayak apa ya, merasa kita tuh nggak sendiri gitu, ada abang-abang yang bantu gitu. Jadi kayak ini bisa terus kasih saran gitu ya Kak. benar. Jadi kayak kita nggak yang gimana ya, nggak yang buntu banget gitu. Kalau misalnya kita lagi buntu terus kita butuh bantuan Bang Dayat, itu benar-benar selalu kebantu sih. Masya Allah ya, terima kasih dunia telah melahirkan Dayat. Boleh Gabriel pertanyaan selanjutnya. Aku mau nanya ke Bang Dei lagi, menurut Bang Dei ini penting nggak sih anak muda aktif di organisasi kayak gini? Terus apa aja keuntungan yang bisa mereka dapetin? Oke, kalau buat bicara penting, sangat penting sih ya. Karena satu, sebelum kita terjun benar-benar ke masyarakat, kita ngerasain dunia kerja, organisasi Panjasa itu Karang Taruna. Karena satu, kalau Karang Taruna itu gini, bagus jeleknya, yang komplain masih teman-teman sendiri, masih nongkrong gitu, jangan begitu dong Ra, gitu. Walaupun ya Rara nih, emang saya malah beda angkatan. Kebetulan pas Rara gabung dengan Tanah 5 ya, bukan saya udah jadi ketua karena kelurahan. Makanya tadi Rara bilang, kumpul tetap di rumah silakan gitu artinya. Dan kita pun dari kelurahan tuh nggak mau tahu, kecuali diundang. Diundang baru kita hadir, nggak diundang ya udah mau ngapain. Karena kita pun yakin teman-teman di wilayah itu pasti udah mumpuni semua gitu. Kita lepas gitu, itu sebenarnya. Nah, kalau buat penting atau enggaknya itu tadi saya bilang, satu, mereka punya karakteristik, mereka punya artinya kepribadian itu bakal berubah. Paling kagak gini, yang tadinya petakilan, yang tadinya mungkin dia bengal, bangor atau apa gitu, pas masuk gabung ke Karang Taruna, minimal mereka udah bisa ngerem, mereka bisa gabung ke organisasi lah, gitu. Artinya organisasi mereka agak ngerem dikit. Nah, tiga kita nih abang-abangnya tuh yang senior-seniornya yang udah lama di Karang Taruna udah bisa ngejaga-jaga, artinya Ra, dulu jangan kayak gini kan, sekarang kan udah digabung di Karang Taruna, jelek dulu jelek teman-teman Karang Taruna, kayak gitu pertama. Terus kalau buat keuntungan, itu dia yang tadi Rara bilang, alhamdulillah ya, selama ini Karang Taruna di wilayah juga kan ada lima pengumum kelapa juga kelihatan terlihat positif. Mohon maaf nih kalau bicara logika, kumpul di mana? Pemenang Karang Taruna, orang tua tuh nggak bakal cemas. Karena tahu Karang Taruna pasti ngerapatin, ngebahas hal-hal yang positif yang suatu saat bakal dilihat sama masyarakat. Oh, ini loh yang dilakukan sama Karang Taruna. Dan selama itu hasil yang mereka tampilkan adalah hal yang positif. Makanya kalau Rara atau misalnya dari beberapa teman-teman rapat nih, ngomong orang orangnya rapat, man Karang Taruna, oh ya udah percaya aja. Karena ya yang selalu mereka tampilkan, yang selalu mereka hasilkan itu selalu hal yang positif, kayak gitu. Itu keuntungannya di Karang Taruna. Dan mereka juga punya wawasan luas. Satu, mereka paham kan Karang Taruna, apalagi mereka punya ada divisi-divisi nih yang UMKM, mereka akhirnya bisa belajar berdagang,
terus yang sosial mereka belajar dari banyak orang di wilayah 05, terus yang dari kebudayaan mereka mengenal sejarah tentang budaya, mereka kenal tentang adat istiadat orang-orang kita, dan event-event besar pun mereka udah biasa, udah hal biasa. Makanya mungkin kalau awal masuk Taruna suruh bikin event kayak gini dikasih jabatan pusing, tapi lama kelamaan udah hal biasa. Makanya saya juga berharap teman-teman Karang Taruna kan kebanyakan banyak yang masih kuliah juga. Saya berharap yang positif di luar bawa ke dalam, kayak gitu. Dan mereka pun yang di dalam nih bisa mereka bawa juga di organisasi juga, kayak gitu sih keuntungannya. Luar biasa banget ya, ternyata di Karang Taruna itu atau di Sanggar Peradahan banyak banget manfaatnya buat diri sendiri maupun buat orang lain ya. Terus mau nanya lagi ke Bang Day sama Rara, pasti kan di dalam keundangan itu sebelumnya ada tantangan-tantangan yang Bang Day atau Rara lihat atau Bang Day rasain gitu. Nah, tantangannya itu gimana sih cara Bang Day itu mastiin ke anggota-anggotanya supaya bisa tetap stay dan nggak cepat merasa bosan di organisasi itu? Oke. Kalau buat bicara tantangan pasti ada dan banyak. Yang pertama kepercayaan masyarakat, karena dianggap kita anak muda, kita bocah kemarin sore, kita bocah ingusan, kan begitu. Mereka tuh belum melihat kita. Padahal jujur saya pribadi itu orang paling marah kalau ada anak muda diremehin gitu. Apalagi notabene kan kebanyakan Karang Taruna kan anak kuliahan, anak kampus gitu. Kalau ada orang tua ngeremehin, kita hal biasa, hal wajar, biarin. Karena mereka kan nggak tahu, ini adik-adik kita nih, oke di sini Rara contoh, dia anaknya ini, taunya gitu doang. Tapi siapa yang bisa tahu? Rara ternyata di kampus megang jabatan yang memang sangat penting di kampusnya. Atau Rara mungkin di kampusnya suka ngadain narasumber, undang narasumber kelas nasional, narasumber hebat. Kita kan nggak ada yang tahu, makanya itu banyak musuh. Tapi tetap kita nggak bisa meyakinkan orang tua harus selalu kerja sama anak muda, itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap kegiatan itu kan kita selalu punya anggaran, selalu membutuhkan dana. Itu yang jadi permasalahan juga di Karang Taruna. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras, berkat hasil yang pernah dilakukan sama Karang Taruna di setiap kegiatan, muncul ada kepercayaan dari RT RW masyarakat. Dan ditambah lagi transparansi dari teman-teman nih. Akhirnya itu kita solusi untuk dari anggaran, dari dana. Terus kalau ada omongan-omongan itu hal biasa. Kadang kita manusia bagus aja masih orang omongin, apalagi kurang jelek gitu. Karena kan kita cuma manusia biasa, ya bahkan kita harus tikus lah. Cuma artinya gini, setiap kegiatan mau orang senang atau enggak, yang paling penting kita sudah pernah berbuat. Dulu pernah ada kayak kejadian Sanggar Peradahan juga sekarang lihat sekarang dong enak. Kita ngadain kegiatan, orang lihat kita ngadain kegiatan. Dulu, mohon maaf, sampai saya tahu Peradahan, sampai yang tahu Sanggar. Bahkan dulu saya punya anak Sanggar Peradahan dulu, mengidolakan seseorang, mengidolakan sanggar lain. Dulu kita acara Karang Taruna gabung dengan Milad Sanggar, karena memang sanggar itu kan bagian dari program binaan Karang Taruna. Kita ngundang nih sanggar-sanggar, dan itu ada sanggar yang memang bisa dibilang populer di DKI Jakarta. Muncul lihat anak kecil nih, nah ini anak sanggar saya begitu, ada dia. Besok kita latihan lagi, saya bilang. Seneng nggak didatengin nama dia? Seneng bang. Seneng nggak didatengin nama video orang? Seneng bang. Oke, target besok gimana caranya? Jadi pesaing lo di persilakan. Ternyata bener, pas kita event pencaksilat di Provinsi DKI Jakarta, yang kita langsung, jadi sanggar-sanggar itu salah satu dia sanggar-sanggar yang memang tadi didoain banget sama anak-anak kita, adik kita nih. Akhirnya udah, kan jadi saingan di situ tuh. Tapi saingan dalam arti saingan sehat. Alhamdulillah nih, pas di tingkat DKI Jakarta tahun 2017, sanggar yang memang didoakan anak-anak kita di juara 1, berarti Peradahan ini juara 2-nya gitu. Paling kagak kita sudah bisa mendekati gitu, walaupun kita juga sadar diri kita sanggar baru, kita juga ini masih banyak belajar lah dibanding sanggar-sanggar senior kita. Akhirnya alhamdulillah teman-teman mulai berjalan, mulai istiqomah, ya alhamdulillah sampai saat ini halangan, hambatan, kalau kita jalanin bareng-bareng, kita atasin bareng-bareng, insya Allah jadi mudah. Kalau buat Rara sendiri, ada gak sih cara Rara tuh buat ngejaga semangat adik-adiknya atau anggota yang ada di Karang Taruna itu supaya lebih jadi misalkan dia di acara sebelumnya dia pernah dipatahin atau pernah ada masalah dimanapun gitu, nah
banget ya kayak oh, ya udahlah gitu kan, kita kan suka overthinking sendiri. Jadi kayak sebagai satu teman di dalam organisasi itu ya kita harus tetap merangkul dia buat nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa lagi. Keren banget ya Kak Tasya tipsnya. Pasti bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sana. Nah Bang Ray, aku mau nanya lagi. Kadang kan ada anak muda yang ngerasa nggak pede gitu buat masuk organisasi. Nah dari Bang Ray sendiri ada nggak pesan penting buat anak muda yang masih ragu? Banyak ya, kalau banyak nggak pede pasti ada beberapa dari teman-teman nggak pede. Cuma saya selalu bilang kayak gitu, ayo sekarang saya punya teman-teman nih, misalkan lagi nongkrong nih, saya selalu bilang, ayo dong kita lagi misalkan pengen kita kumpul bareng, nggak cuma lagi nongkrong doang, pas lagi rapat kita kumpul bareng, pas lagi jalan-jalan pun kita kumpul bareng. Kalau jalan-jalan Karang Taruna, lu nggak Karang Taruna kan lu nggak jalan-jalan bareng sama gue juga. Nah ayo, artinya alhamdulillah gini sih, kita teman-teman selalu bilang ayo kita berjuang bareng, udah selesai kayak gitu. Makanya kadang teman-teman yang artinya memang masih ada yang nggak gabung dengan Karang Taruna, yang ikut Sanggar, dengan sendirinya mereka pasti bakal ngikut, karena satu karya yang kita ciptakan tuh bikin menarik perhatian teman-teman yang lain. Oh seru juga. Tadi Rara bilang, ayo dong nanti, karena memang tiap tahun itu kalau bisa kita ada inovasi baru, jangan monoton. Artinya gitu, jangan monoton. Dan tugas berat sebagai Karang Taruna di Sanggar itu bukan cuma sekedar menghasilkan karya atau kreativitas, tapi membina para generasi muda. Karena memang awalnya ada beberapa teman-teman yang nggak yakin, nggak pede lah bantu Sanggar, nggak pede bantu Karang Taruna. Tapi datang dari berbagai masalah di wilayah nih, boleh tolong dong gini. Coba kalau misalnya di wilayah ada Karang Taruna, coba kalau itu gabung, paling nggak yang begini bisa agak diminimalisir, kayak gitu sebenarnya. Itu aja sih. Keren banget pesannya Bang. Pasti bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang masih ragu gitu buat join organisasi. Ya jangan ragu lagi, karena tadi kita kan udah dengar banyak ya apa aja sih sisi positif masuk organisasi itu, apa aja sih keuntungannya. Jadi buat kalian yang masih ragu atau masih merasa takut, itu dihilangin pikiran-pikiran kayak gitu, karena organisasi itu tuh nggak semenakutkan itu. Jadi kalian boleh coba masuk ke organisasi yang emang kalian sebenarnya mau ikutin. Nah Bang Day sama Kak Rara, sejauh ini kan kalian udah lama ya di Qatar ini sama di Sanggar. Kira-kira ada nggak momen atau pengalaman yang paling berkesan selama di organisasi ini? Oke. Momen pengalaman kita kan memang tiap tahun pasti setiap kegiatan pasti mungkin ada aja. Nah pernah kita ada satu momen Sanggar. Dulu kita biasa gabung sama Karang Taruna R05. Mulai tuh gabung sama R05. Pernah ada omongan nih dari beberapa sih, ada dari segelintir dianggap Sanggar Peradahan numpang sama Karang Taruna, Sanggar Peradahan apalah parasit acara Karang Taruna, karena memang yang terlihat pada saat di R5 yang minta dana Karang Taruna. Dari zaman kan gini, Sanggar Taruna itu terbentuk waktu saya jadi ketua kantor R05. Pas saya jadi ketua kantor Kelurahan Kelapa 2, tetap Peradahan itu tetap berjalan, karena kan memang yang saya pengen bilang, selepas saya bukan R5 tetap ada program di wilayah, artinya kita menciptakan. Mulai ada bahasa Peradahan numpang, Peradahan apa namanya parasit lah, ternyata numpang di acara Karang Taruna. Padahal nih Karang Taruna memang terlihat di wilayah yang minta dana Karang Taruna buat acara 17 batas saja. Terus bareng nama Milad Sanggar. Mereka nggak tahu Sanggar pun punya donatur. Saya pun waktu itu mensiasati R5. Kalau kita proposal cuma Karang Taruna 05, kita nggak bisa nyebrang di R6, nggak bisa nyebrang di R1, bisa nyebrang di R2, nggak boleh. Artinya kan gitu, karena levelnya R05. Tapi kalau kita komplain Sanggar Peradahan, mau kemana juga kita bisa. Donatur kita, tokoh budaya Betawi kita bisa ya. Dan di situ momen yang bergerak anak-anak tadinya R5 yang biasanya siapa ngadain itu selalu dapat bantuan dari Sanggar. Sebenarnya ya, gampang promo, tandidor, odol dinamis yang bisa buatkan apa, itu Sanggar yang nyumbang sebenarnya. Itu sih anak-anak nih. Kita dari pengurus Sanggar, saya juga punya beberapa yang udah senior pengurus Sanggar sempat bilang, udah bisa aja. Cuma kan harus sama semitin Karang Taruna R5 nih yang masih bener sama-sama kita bina. Gimana dengan cara anggaran diminim, kita tetap jalan. Akhirnya saya ngobrol sama satu dari teman-teman di pengurus Sanggar, bantu dah berapa juta buat acara Karang Taruna R5 tetap berjalan. Dan akhirnya kita pindah tempat yang lebih besar lagi, lebih mewah lagi. Dan mohon maaf, kalau berbicara anggaran, kalau dilihat pada saat itu, ya alhamdulillah
buat kita tuh puas. Artinya jawaban dari omongan-omongannya miring kayak gitu. Itu buat kita hal yang berkesan. Karena mulai pada saat kita undang-undang kan memang dari tokoh-tokoh DKI dari tokoh-tokoh provinsi gitu. Itu yang buat kita acara Sanggar Prada ini yang lebih inilah berkesan. Dan yang berkesan lagi seperti kayak gini. Mungkin Rara, zamannya Rara, mungkin tadinya nongkrong cuma seluruh teman-temannya, lagi Rara rumahan. Terus ada anak RT 1, anak RT 3, ya. Itu saya kadang sangat berkesan di saat Rara udah mulai ceng-cengan sama anak yang tadinya pernah kenal, yang nggak pernah kenal. Akhirnya mereka kumpul bareng nih, udah main ceng. Buat saya main ceng-cengan itu udah bagus. Artinya udah nggak ada tembok, udah nggak ada batas. Artinya udah ngebau, udah ngeri, udah enak. Sebab kan pernah bilang sama ketuanya Rara anak. Nah, gua sudah dengan anak-anak dulu gitu. Gitu. Itu sebenarnya naik kelas itu bukan acara iya, tapi terkonsep. Tapi itu yang kita nggak konsep tuh, yang tunggu gitu, itu bercanda, yang tuh meriung. Jadi gitu itu yang benar-benar berkesan seperti itu. Karakter teman-teman udah nggak ada dia injak iman, mereka udah guyup, udah satu sama lain udah saling pukul sampah gitu. Berarti karakter teman-teman bisa berkembang ya? Berkembang. Di sana. Minum ya? Iya boleh. Bapak boleh minum apa nih? Minum makan. Makan kita. Bahkan gini, nggak jauh beda kok. Sanggar Peradaan kita kan juga punya kaderisasi sama kayak Karang Taruna. Bahkan teman-teman Karang Taruna R05 kan ayo siapa yang udah yang sekiranya udah mumpuni atau yang mau ikut aja udah punya pengurus sanggar. Dan sekarang pengurus-pengurus sanggar itu tadinya binaan-binaan sanggar semua. Ada saya punya dulu Paris murid. Sekarang udah ngajar, bahkan udah kita kasih rekomendasi ngajar di beberapa sekolah. Tadinya kita bina, sekarang udah ngajar. Gimana sih? Iya. Masa dipaham gak? Kayak gitu gitu. Terus kalau dari Karara selama gabung ke organisasi Karang Taruna ini ada gak sih momen-momen yang paling memorable gitu yang Karara tuh kayak inget terus-terusan kalau ada di organisasi ini? Banyak sih ya, banyak banget kalau yang berkesan banget buat diri aku banyak banget dari mulai aku punya banyak teman gitu. Terus habis itu melewatin banyak acara. Pastinya kan kita juga kalau tadi kan kalau yang Bang Ray bilang kan ya kita udah mulai akrab gitu ada pokoknya itu dari karakteristik kita itu udah dapat dari Bang Ray. Nah kalau di sini aku ngebahas soal acara, tiap kita ngadain acara itu pasti selalu berkesan kan. Nah terus ada satu di mana menurut aku itu jalannya itu benar-benar susah banget buat kita tembus, kayak biasanya itu benar-benar susah, terus mikir otak harus kayak gimana gitu. Terus tapi habis itu aku ngeliat kayak sisi teman-teman yang masih semangat, kayak jangan patah semangat, kita punya cara lain gitu kayak jangan takut sama omongan orang, kita nggak bisa, kita ini itu. Terus habis itu aku jadi kayak mikir, oh iya ternyata banyak loh orang-orang yang masih banyak loh anggota Qatar yang emang masih mau buat Qatar tuh terus maju, terus kelihatan di lingkungan. Terus habis itu akhirnya ngebuat kita terus muter otak gimana caranya biar kita terus berjalan. Terus akhirnya sampai di mana jadi dong gitu kan, akhirnya apapun yang kita keluarin dari tenaga, pikiran dan segala macam kita terrealisasikan, itu tuh benar-benar acaranya meriah banget. Banyak banget omongan yang aku terima tuh kayak sekarang lebih bagus ya, mulai dari tempatnya yang lebih nyaman, terus dekorasinya segala macam, terus dari hadiah yang kita yang diterima gitu kan. Banyak banget omongan positif yang lebih kita terima setelah kita mengalami kejadian-kejadian sebelumnya yang benar-benar bikin sakit hati gitu. Ternyata tuh dibalik cobaan yang berat, ternyata emang benar-benar ada hasil yang memuaskan kalau kita benar-benar berusaha buat dapetin itu. Itu tuh memori yang benar-benar gak pernah hilang di aku, selain mendapatkan teman-teman yang baik, lingkungan yang positif. Itu sih salah satunya. Pokoknya banyak banget memori yang berkesan gitu. Aku tuh gak bisa ceritain ini, ntar yang ada selesai. Artinya ini salah satu dari membangun karakteristik ya Ra. Waktu awal-awal mungkin awal rumahan paling Rara pikirin apa sih, cuma urusan pribadi Rara. Dan makan buat Rara nih. Pas gabung Karang Taruna, pernah nggak sadar kok gue jadi mikirin ke RW ya, kok gue jadi mikirin wilayah. Padahal mohon maaf,
pas gabung Karang Taruna emang mikirin ujung-ujung mikirin keamanan, nggak mungkin lah. Tiba-tiba lagi mohon maaf ya, lagi masih belum gabung Karang Taruna, tiba-tiba mikirin acara kita kenal PKK sono, kita kumpul ke ibu sono, nggak mungkin. Tapi pas gabung Karang Taruna, otak udah mulai berjalan. Apalagi para konseptor yang ada di Karang Taruna udah mulai mikir loh. Yang tadi nggak pernah mikir ke RW ya, yang nggak pernah mikir tentang yakin yang ada di RW 5. Akhirnya kan kepanggil kerja bakti kan begitu. Jadi akhirnya secara nggak langsung mereka langsung blok apa yang sebelumnya lu pikirin tuh pasti kamu di Karang Taruna kayak gitu sebenarnya. Nah, jadi di setiap ada kesalahan itu tuh organisasi ini tuh nggak ngeputusin gitu aja ya, malah mengevaluasi supaya bisa buktiin ke warga sekitar itu tuh kalau kita tuh bisa lebih baik daripada sebelumnya. Terakhir Bang Day, apa harapan Bang Day untuk masa depan Sanggar Peradahan ini? Oke. Untuk Sanggar Peradahan tetap eksistensi, tetap komitmen, tetap menciptakan para generasi muda dan mengangkat potensi yang ada di wilayah khususnya Kelurahan Kelapa II dalam pelestarian budaya Betawi. Ya, di ibarat pantun nih Pak Buaya mencari makan, melatih di waktu pagi. Agama dan budaya perlu kita pertahankan. Kalau bukan kita siapa lagi? Dengerin teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi? Nah, dari obrolan kita hari ini kita jadi paham ya teman-teman, bahwa di organisasi Karang Taruna atau Sanggar Peradahan ini tuh kita tuh nggak cuma kumpul-kumpul aja, tapi organisasi ini tuh menjadi tempat wadah yang buat kita untuk belajar, berkontribusi dan berkembang untuk lingkungan sekitar. Nah, jadi jangan ragu buat teman-teman yang ingin berkembang di organisasi, karena kita bisa lihat dari sana kita bisa menemukan pengalaman seru, teman-teman baru, dan juga kesempatan yang gak ditemukan di tempat lain. Nah, mungkin itu aja cerita-cerita seru yang sangat menginspiratif buat teman-teman dari Bang Day sama Harara. Makasih banget sudah ngeluangin waktunya buat cerita-cerita ke teman-teman dan ngasih motivasi buat teman-teman supaya nggak di situ-situ aja, tapi bisa berkembang dan terus mencoba hal-hal yang baru. Sekian video obrolan kita kali ini. Aku April Dan aku Marsha, Dan dan narasumber yang sangat menginspiratif kita semua. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.